Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan melaksanakan intervensi kedua yang akan saya laksanakan pada tanggal 30 April 2026. Nah, pada intervensi kedua kali ini saya akan mengajarkan materi tentang mengenal pohon miring dan pohon lurus sebagai tanda tanah longsor. Nah, tujuan kegiatan pembelajaran ini agar siswa saya mampu mengenal dan membedakan antara gambar pohon miring dan pohon lurus melalui media gambar yang akan saya tunjukkan kepada siswa. Nah, selanjutnya saya akan memulai kegiatan intervensi kedua saya. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba jawab, salam kakak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bantu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau panas buka aja topi Satria. Kalau Satria masih ingat nggak sama kakak? Masih. Siapa nama kakak? Siapa nama kakak kemarin? Siapa nama kakak? Kak Al ya. Coba panggil. Iya, Kak Al ya. Ya, Satria masih ingat nggak kita belajar apa minggu kemarin? Videomu tadi udah nyampe Belajar apa? aku ya ping aja. Ingat nggak? Masih ingat nggak kita belajar apa kemarin? Film apa ya yang tadi? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak ini apa? Masih ingat nggak gambar ini? Apa? Gambar apa ini kemarin kata kakak? Gambar apa? Gambar apa ini kemarin? Apa? Ya, ini gambar sama kakak ya. Ini sama kayak gini. Ini gambar apa? Sama nggak? Yang kakak tunjukin tadi. Apa ini? Ya. Kenapa bisa terjadi tanah retak? Kenapa? Kok bisa sih terjadi tanah retak? Karena hujan. Nah, kalau tanah retak, udah kayak tanah retak kayak gini, apa yang akan terjadi? Apa kata kakak kemarin yang kita pelajari minggu kemarin? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ini. Apa yang akan terjadi kemarin kata kakak? Ini apa? Tanah longsor. Yang hewan-hewan itu. Tanah longsor. Kalau terjadi tanah longsor, sebelum terjadi tanah longsor apa? Apa yang terjadi sebelum terjadi tanah longsor? Apa yang jadi kakak bilang ya. Jadi tanah longsor itu dengerin kakak ya. Jadi tanah longsor itu disebabkan karena ya, coba Satria bilang sebutin sama kamu. Tanah longsor itu terjadi karena adanya retakan tanah. Tanah longsor itu terjadi tanah retak ya. Jadi setelah kita belajar apa itu tanah retak, kenapa terjadinya tanah longsor dan apa penyebabnya, jadi sekarang kita akan belajar Kalau diambil kita belajar dari pohon. Kita ulangi lagi ya pelajaran. kalau misalnya yang sirine ini memberitakan Nih, Satria tengok nggak di gambar ini ada pohon. Ini pohon apa? Ini pohon. Pohonnya jatuh karena udah longsor. Jadi pohonnya jadinya miring, jadinya jatuh ke bawah. Nih, yang mana pohonnya? Coba tunjuk sama kakak. Yang mana?
pohon. untuk memberitahu ada pada Yang ini, ya betul, benar Satria. Kalau misalnya ini, pohon apa ini? Masih masih lurus. Jadi ini pohon lurus, ini pohon miring. Yang mana? Coba tunjuk. Yang mana pohon lurus, yang mana pohon miring? Ini pohon apa? Pohon miring. Ini pohon miring. Ini pohon lurus. Ini pohon apa? Miring. Ini pohon lurus. Jadi kalau tanah longsor itu pohonnya gimana? Pohonnya miring, jatuh ke bawah. Coba bilang kalau terjadinya tanah longsor itu pohonnya miring, jatuh ke bawah. Ini juga apa? Sama kayak tadi. Apa ini namanya? fungsinya slab itu supaya memudahkan Tanah longsor. sudah melakukan pendataan. Nah, di sini juga nanti tempat kita menunggu bantuan atau Nah, tim medis. kalau pohon miring kayak gini bahaya atau tidak? Menurut Satria, Kalau misalnya yang bahaya nggak? Bahaya. Kalau pohon kayak gini, bahaya atau tidak? Tidak. yang bisa dievakuasi Kalau misalkannya pohonnya miring seperti ini, tanah bisa longsor atau tidak? Bisa, karena kalau tanahnya ini udah retak, jadinya pohonnya jadi miring dan ikut jatuh, jadi terjadinya tanah longsor. Rumah Satria di mana? Di mana? Ada banyak pohonnya nggak? supaya tidak berdasarkan Gimana Satria tinggal? tidak ada orang yang cedera, kita mengikuti jalur pengumpul evakuasi. Ada banyak pohon-pohonnya nggak? Ada. Pernah nggak pohonnya itu miring gitu jatuh? Pernah nggak? Pernah. Satria yang pohon apa itu? Yang dekat rumah Satria yang pernah jatuh. Pohon apa? Satria pernah nggak ngelihat tanah longsor secara langsung? Pernah nggak? Pernah. Di mana? Di mana? Kalau kakak boleh tahu? Di film. Film apa tuh? Kalau kakak boleh tahu. Pernah nonton apa di Satria? Berita. Nah. Jadi di sini kakak mau nanya sama Satria. Nih, jadi kan udah kakak sebutin dan udah kakak jelasin juga. Mana di sini pohon miring? Ya, pintar. Di mana di sini pohon lurus? Nah, pintar. Coba Satria. Nih, kayak gini kok gambarnya. Sama enggak? Ini yang miring sama ini yang lurus. Ini apa jadinya? Ini apa tadi? Tanah longsor. Ini yang mana pohon miring di sini? Coba tunjuk sama kakak. Yang ini. Yang ini pohon lurus. Nah, sekarang Satria bisa nyebutin enggak kenapa terjadi tanah longsor? Coba sebutin sama kakak. Kenapa terjadinya tanah longsor? Tadi udah kakak sebutin kenapa? Kenapa? Yang sering Coba mana gambarnya? Coba kasih sama kakak. Coba ambil terus kasih sama kakak. Ya, pintar. Ini apa tadi?
kalau tanah retak gini, pohonnya jadi apa? Pohonnya jadi apa? Pohonnya jadi apa? Coba ambil, kasih lagi sama kakak. Benar. Supaya orang tahu kalau Nah, pintar. Ini apa? Pohon miring. Jadi kalau pohon kayak gini, biasanya tanah ikut longsor ke bawah. Jadi rumah-rumah di bawah itu jadi ikut jatuh ke bawah. Pohon juga ikut. Nah, titik kumpul ini fungsinya untuk tempat berkumpul seperti kalau misalnya ada keadaan darurat, dan juga nanti untuk memudahkan pendataan orang yang ada di dalam ketika terjadi keadaan-keadaan darurat. Tempat untuk menunggu bantuan kayak penyelamat dan lain-lain. Titik kumpul ada kursi dan sofa tempat tapi ada itu ada warna hijaunya kan berarti Nah, jadi ada tulisan yang tunggu di sana. sekarang kakak mau tanya sama orang berkumpul kalau misalnya tidak ada keadaan darurat dan juga untuk memudahkan penyelamatan nanti. Dan untuk apa nih? Saya mau coba ulangin lagi. Fungsi titik kumpul tadi. Berarti boleh ke sana. Iya, nanti ada banyak. Benar, berkumpul orang kalau misalnya Seperti ini. Ada gambar kakak tadi. Nah, tadi kan kita udah belajar ya. Sekarang kakak mau ulangi lagi satu kali lagi ya, sampai Satria benar-benar paham. Nah, jadi Satria masih ingat tak? Tadi yang mana itu? Yang ini retakan tanah. Kalau retakan tanah seperti ini akan terjadinya tanah longsor. Nah, kalau coba tunjuk yang mana retakan tanahnya. Nih. Nah, kalau terjadinya retakan tanah seperti ini bakal jadi tanah longsor. Ini apa tadi? Retakan tanah yang retak ya. Ini yang ada garis bawah. Jadi kalau Satria tengoknya ada di rumah gitu, nah berarti ini karena retak, karena keringnya tanahnya, atau karena bagus. Nah, kalau retakan tanah seperti ini tuh tanda apa? Tanda apa? Tanda bencana apa? Bencana apa? Tanah longsor, betul. Nah, jadi kakak jelasin lagi. Kalau retakan tanah seperti ini retakan kayak gini, akan terjadinya tanah longsor. Akan terjadi tanah longsor. Akan terjadi tanah longsor, runtuhnya tanah ke bawah. Kalau misalkan tanahnya itu ya, rumah Satria di atas atau masih gimana? Tanahnya agak di atas. Rumah Satria. benar sekali. Kalau misalnya ada bahaya dan atau keadaan darurat, kira-kira barang ada gangguan apa? Jadi kalau retakan tanah ini tanda apa tadi katanya? Tanda apa? Tanda tanah longsor. Ya, pintar. Nah,
Nah, sekarang kita belajar tanda-tanda lain seperti pohon yang miring. Benar sekali. Nah, karena pohonnya miring, mana yang kanan? Ini pohonnya udah jatuh. Kita nggak tunjukin gambar yang tadi. Ini contohnya gambarnya. Ya. Jadi kalau udah minus seperti ini, udah jatuh pohonnya, berarti tanda tanah longsor. Terus kalau yang kayak ini, pohon lurus, ini pohon miring, ini pohon lurus. Ini pohon miring, ini pohon lurus. Coba tunjuk. Ini Fungsinya apa dalam evakuasi? pohon miring, ini pohon lurus. Jadi yang ini berbahaya dan ini tidak berbahaya. Yang ini kalau misalkan satria nanti di jalan, kalau melihat pohon yang mau jatuh, cepat menghindar ya. Bisa diimpit oleh kayu ini. Jadi kalau yang ini aman. Coba tunjuk lagi. Mana pohon miring? Mana pohon miring? Nah, ini pohon. Nah, pintar. Nah, jadi sekarang kakak mau nengok satria. Kita contohin ya. Ini gimana? Ini apa? Ini lurus atau miring? Berapa menit ya? Ini lurus, ini lurus, ini miring. Kita contohin pakai pena ya. Ini. Nah, jadi kalau pohonnya kayak gini, pintar. Semua nih warnanya. Ini semua barangnya kok udah ada ini belajar di rumah. Coba satria. Ini pohon miring kak. Ini pohon lurus. Coba. Itu mana? Nah, coba mencet deh kayak miring. Kalau listrik kena Itu apa? Itu tanda apa? Tanda tanah dia longsor. Kalau pohon miring seperti ini nih bahaya nggak? Bahaya. Fungsi-fungsi dari titik kumpul. Pohon miring ini adalah tanda dari bencana alam tanah longsor. Kita belajar mengenal jalur evakuasi, sirine sama titik kumpul dan Jadi satu yang terakhir ya. membedakan keduanya Lagi sama satria. Satria kalau misalkan sekali lagi kita itu apa tandanya? Apa aja tandanya tadi? Ada dua. Kata-kata. benar. Terus Jalur evakuasi ini untuk anak-anak apa? Pohon nih. Ya. jalur evakuasi ini fungsinya untuk memberikan arah untuk memberikan arah kalau misalnya tadi kejadian gempa bumi, tsunami, kebakaran, jalur evakuasi ini sebagai arah kemana nanti kita melakukan evakuasinya. Nah, benar sekali. Kalau misalnya titik kumpul ini fungsinya untuk apa? Benar sekali. Udah berapa menit? Kumpul ini fungsinya nanti untuk berkumpul kalau misalnya ada bahaya ataupun keadaan darurat, kita kumpulnya di sini. Fungsinya untuk memudahkan nanti tim penyelam sama tim medis melakukan evakuasi dan untuk melakukan Coba yang sini. Mana pohon lurus? Pohon miring. Ambil. Ya. Pohon lurus. ada kalimat
Aku di rumah adalah doreko. darurat bahaya supaya orang Kalau tanda ini tanda-tanda evakuasi tanah sembunyinya di mana-mana. longsor. Jadi tanda-tanda dari tanah longsor itu ada dua. Yang pertama tanahnya rusak, yang kedua Di pohonnya biasanya kan pohonnya kalau misalnya di dekat pantai biasanya punya sini mencari tanda-tanda tsunami kan berarti kita menjauh dari lokasi pantai dan melakukan penyelamatan. kan sekarang Yipping aja. Jadi dia berjalan begitu saja. apa itu tanah yang kemarin Aku dua kenalan, cuman kenalin dua ciri-ciri tadi. belajar apa itu tanah longsor. Sekarang hari ini kita belajar pohon miring Mau apa dan kendalanya? pohon lu menurun. Jadi sekarang saya udah bisa tahu apa tanda-tanda dari tanah longsor Aku ya. juga gitu loh. Besok kita belajar lagi ya sama kakak bakal nanyain lagi apa itu tanah retak, apa itu tanah longsor, mana pohon miring, mana pohon lurus ya. Ya baik. Sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya Satria. Ya baik. Kita sudahi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan intervensi kedua ini, S menunjukkan beberapa perkembangan meskipun masih mengalami kesulitan dalam memahami materinya. Nah, pada pembelajaran mengenal pohon miring dan pohon lurus, awalnya S belum dapat membedakan kedua gambar tersebut dengan tepat. Namun, setelah saya berikan penjelasan, contoh, dan pengulangan secara bertahap, S mampu mulai mengenal perbedaan antara pohon miring dan pohon lurus tersebut, walaupun masih memerlukan bantuan dalam menjawab dan menunjukkan gambar dengan benar. Adapun kesulitan yang dialami S yaitu masih mudah kehilangan fokus, kemampuan komunikasinya yang belum jelas, serta masih memerlukan bantuan dan pengulangan dalam memahami materi yang telah saya berikan. Nah, secara keseluruhan, S ini telah mampu menunjukkan adanya perkembangan dalam mengenali gambar pohon miring dan pohon lurus. Namun, masih memerlukan penguatan dan latihan secara konsisten dan perlu pengulangan secara berulang-ulang. Baik, terima kasih. Sekian kegiatan intervensi kedua yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.